Ada juga pengunjung wanita yang diyakini dimasuki atau dirasuki oleh roh ataupun arwah-arwah penunggu Lawang Sewu tersebut, dirasuki oleh roh-roh gaib. Tiba-tiba pada sebuah kesempatan saat memandu, seorang wisatawan kepada Abdul mengatakan bahwa ia melihat seorang noni Belanda dengan pakaian serba putih berdiri di pojok ruangan. Karena dibangunkan, makhluk halus tersebut kemudian meminta sesajen lagi, dan kalau tidak mendapatkannya, mereka akan mengganggu pengunjung lain, kata Abdul dengan mimik wajah serius. Menurut penuturan Abdul, gedung tersebut menjadi tempat bersemayam banyak makhluk gaib. Tapi ketenangan para penghuni gedung terusik gara-gara sebuah acara stasiun televisi swasta di Jakarta kala itu yang memanggil mereka dengan sesajen. Acara televisi tersebut dikatakan ibarat membangunkan orang yang sedang tidur dalam kedamaian, sehingga kemudian berkeliaran dan menampakkan diri kepada pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Cokro, berbicara tentang hal-hal gaib, membahas sesuatu yang mistis dan berbau misteri. Itu memang sangat mengasyikkan. Apalagi hal-hal yang berbau misteri dan bernuansa mistis tersebut bersumber dari tempat-tempat yang sudah tidak asing dan bahkan sudah melekat dan sudah familiar di telinga masyarakat. Karena yang namanya kisah mistis dan misteri itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita selalu bersentuhan. Seperti cerita yang satu ini, mungkin sahabat-sahabat semua sudah mengenal tentang bangunan legenda zaman kolonial, yaitu Lawang Sewu yang berada di kota Semarang. Lawang Sewu memang sudah bermetamorfosis. Bangunan yang dulu terkenal karena keangkerannya itu kini menjadi spot favorit anak muda untuk bersuah foto. Pemandu wisata Lawang Sewu, Abdul Hadi, 50 tahun, menceritakan salah satunya yang membuat bulu kuduk merinding. Namun sebelum melanjutkan kisahnya dan mengikuti kisahnya sampai akhir, jangan lupa sahabat-sahabat semua untuk menekan tombol subscribe tentunya. Aktifkan lonceng, like, dan komen untuk membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bisa menghibur sahabat-sahabat semua. Bagi yang sudah subscribe di channel ini, Mas Cokro ucapkan terima kasih. Gedung berlantai 2 yang luas tersebut hanya berupa ruang kosong. Di lantai bawah tanah terdapat lorong bak penampungan air dan menurut cerita pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan di zaman penjajahan Jepang waktu itu. Tapi ketenangan para penghuni gedung terusik gara-gara sebuah acara stasiun televisi swasta di Jakarta kala itu
yang memanggil mereka dengan sesajen. Acara televisi tersebut dikatakan ibarat membangunkan orang yang sedang tidur dalam kedamaian, sehingga kemudian berkeliaran dan menampakkan diri kepada pengunjung. Karena dibangunkan, makhluk halus tersebut kemudian meminta sesajen lagi, dan kalau tidak mendapatkannya, mereka akan mengganggu pengunjung lain. Begitu kata Abdul dengan mimik wajah serius. Pada sebuah kesempatan saat memandu, seorang wisatawan kepada Abdul mengatakan bahwa ia melihat seorang noni Belanda dengan pakaian serba putih berdiri di pojok ruangan. Ada juga pengunjung wanita yang diyakini dimasuki atau dirasuki oleh roh ataupun arwah-arwah penunggu Lawang Sewu tersebut, dirasuki oleh roh-roh gaib. Tiba-tiba wanita tersebut melakukan gerakan tari balet di salah satu lorong. Padahal dalam kesehariannya wanita tersebut sama sekali tidak memiliki bakat menari, apalagi tari balet. Beberapa cerita mengenai makhluk halus penghuni Lawang Sewu membuat pengunjung seolah terbawa pada dunia gaib. Tidak sedikit yang mengaku merinding. Salah seorang pengunjung wanita, Denti, asal Jakarta, sampai meminta tolong kepada rekannya agar ditemani ke toilet yang terletak di salah satu pojok bangunan, dan saat itu sepi pengunjung. Cerita mengenai penghuni Lawang Sewu dan segala keseruannya yang membuat bulu kuduk merinding hanyalah sisi lain dari sejarah gedung tersebut. Sebagai sebuah bangunan bersejarah, Lawang Sewu memang menyimpan banyak kisah menarik, terutama mengenai sejarah kolonialisme Belanda di tanah air. Itulah tadi fakta-fakta sejarah yang ada di tanah air peninggalan kolonial Belanda zaman penjajahan. Di samping menjadi objek wisata dan menjadi museum di mana tempat-tempat tersebut sering dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Karena konon Lawang Sewu ini waktu zaman penjajahan Jepang itu adalah tempat penyiksaan tentara-tentara Indonesia kala itu. Sehingga wajar Lawang Sewu ini walaupun mempunyai daya tarik wisata yang eksotis, mengundang wisatawan untuk bersuah foto ataupun sekedar ingin melihat-lihat bangunan zaman peninggalan Belanda tersebut, itu dihuni oleh sosok-sosok makhluk astral. Tapi yang perlu digarisbawahi, apapun itu peninggalan perlu kita lestarikan. Adapun sosok-sosok astral itu wajar di mana tempat ada. Yang penting kita lestarikan bangunannya dan kita jaga keutuhannya. Semoga sahabat-sahabat semua berbahagia selalu. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua terhibur dengan ceritanya Mas Cokro. Bertemu di lain kesempatan dengan Mas Cokro. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.